Sobat Muslim, nah kita kan sempet tuh tadi jalan-jalan beli makanan halal di salah satu toko India namanya Paradise. Lalu sebetulnya sebagai keluarga rantau kita itu memang nggak bisa harus mengandalkan kayak misalkan jajan segala macam. Sudah pasti salah satu skill yang diasah adalah secara otomatis ketika merantau itu jadi jago masak. Mau nggak mau sih, karena memang perbandingannya luar biasa jauh. Katakanlah kalau saya beli kari atau semacamnya satu kontainer itu kurang lebih sekitar 18-20 dolar. Nah, sekarang kita lihat ke sini, ini salah satu keseharian kita. Ini mohon maaf berantakan karena memang apa adanya. Sekarang kita lagi mau nyobain, kita mau bikin sambal. Lalu nih, kebayang nggak sih, modalnya nggak seberapa, dan kalau misalnya kita beli ini bisa satu kontainer yang tadi saya bilang, satu kontainer kecil gitu ya, satu box itu sekitar 20 dolar. Sedangkan kalau misalkan kita beli untuk ikan sendiri, ada triknya kalau untuk di Auckland. Jadi di Sunday Market setiap hari Minggu pagi, asal datangnya pagi banget, ada satu tempat khusus yang jualan ikan, dan itu bisa harganya murahnya parah. Nah, jadi katakanlah dengan yang tadi satu kontainer 20 dolar, perbandingannya kalau kita bikin bisa untuk satu keluarga, ditambah malah jadi ekstra untuk besoknya lagi. Nah, rencananya ini tadi aku udah sempet bikin sambal gitu ya, sambal ulek. Jadi sebenarnya di New Zealand sendiri kita itu nggak bisa seperti be a local untuk makanan, karena cita rasanya jauh berbeda. Rata-rata orang bule itu makannya plain, terus kan kayak roti gitu ya, terus itu nggak masuk sama kita yang memang seneng banget sama bumbu-bumbu. Nih, segala bumbu itu ada luar biasa. Ini udah pasti ya, kita kayak wajib banget kan pakai ini. Semuanya ada, cuma ya memang semuanya bentuknya itu kadang beberapa hal kayak pala, kita nggak bisa nemuin pala asli, jadi ada bubuk pala. Ini namanya nutmeg gitu ya. Nah, ini aku sambil mau manasin, dan ini boleh dilihat nggak? Indonesia banget kan? Nih, apakah ini? Bahkan di luar negeri kita bisa menemukan daun ini. Coba di Indonesia mungkin udah hal yang biasa, tapi kalau di luar negeri mungkin menjadi hal yang luar biasa. Kita mau bikin apa? Nanti aku kasih lihat hasil akhirnya. Ngintip dulu lah ya. Gitu. Nah, lalu tips lain kalau sebagai ibu rantau biasanya tuh masak satu kali. Mohon maaf ini berantakan karena saya sebagai ibu kos berarti artinya penghuninya banyak banget. Jadi yang tinggal bukan hanya keluarga saya, tapi juga ada anak kos. Nah, ini salah satu tips. Kemarin aku sempat bikin empal. Nah, empal ini udah tinggal digoreng aja. Jadi sekali bikin itu sebagai ibu rantau udah tinggal packing aja. Kalau bisa itu punya bumbu dasar kayak bumbu putih, kita stok atau kita masukin ke frozen, kita potek kalau kita butuh. Itu ada tips sat-setnya ibu rantau. Ini empal, ya Allah ini enak banget. Nah, empal ini tinggal goreng, terus aku rencana pakai sambal. Ini udah mulai panas minyaknya. Kita lihat, tanpa sambal kayaknya nggak oke banget. Bismillahirrahmanirrahim. Udah deh. Nah, jadi ini udah mau jadi nih. Nah, bentar ya. Nah, terkadang kalau di musim tertentu kayak musim winter, harga untuk sayuran bisa jadi lebih mahal daripada kita makan daging. Jadi kadang aneh banget di sini bisa lebih makan daging daripada sayuran ketika winter. Contohnya kacang panjang itu satu ikat itu bisa sampai 20-30 dolar. Kebayang nggak sih? Berarti sekitar 200 sampai 300 ribu gitu ya. Jadi kadang kalau di winter kita lebih sering banyak makan daging, dan daging itu sendiri memang nih udah jadi ya empalnya. Daging itu sendiri memang kalau di New Zealand kan katanya bagus ya untuk ini, terutama lem di New Zealand itu. Saya kan nggak terlalu suka makan lem atau kambing dan segala macam. Ternyata kalau di New Zealand itu tuh aneh, nggak berbau sama sekali. Jadi orang selalu bilang kalau di New Zealand itu enak banget lemnya, padahal
beda banget waktu di Indonesia, kan aku kurang suka lem itu karena kadang suka kayak berbau. Nah di sini tuh enggak, mungkin karena mereka happy kali hidupnya di sini dikasih rumput yang seluas-luas itu. Oke, jadi gini, jatuhnya ini lebih murah kalau kita bikin sendiri. Oh ini pedas banget, luar biasa. Tara, kita tinggal taruh sih empal, udah kayak empal Sunda nggak sih? Kalau misalnya kita ke restoran bisa jadi ini sekitar $20 sebelum pajak ya. Tambah kalau kita beli minum, kan nggak mungkin nggak beli minum. Itu ya. Tinggal tabur pakai bawang goreng. Seyami ini. Jadi ini salah satu tips hemat, emang harus sering masak. Dan ini juga udah mau hampir jadi. Wah, banyak banget. Biasanya panganan ini juga kita bisa bawa kalau kita misalkan ke acara pengajian atau misalkan kumpul orang Indonesia. Jadi intinya ternyata tinggal di luar negeri itu untuk urusan bisa menemukan makanan Indonesia itu tidak sulit, terutama untuk di Auckland ya. Karena banyak sekali orang-orang Indonesia, terutama ibu-ibunya itu jago masak. Jadi ada orang yang skillnya memang jago banget di masakan Padang. Nah kita punya Ajo Padang gitu ya. Terus ada juga yang skillnya jago di bikin bakso. Atau kayak kita punya martabak gitu ya, namanya martabak endes. Sobat Musli, masakan ini bakalan dicobain sama salah satu tester kita yaitu Rafli. Nanti bakalan aku kenalin Rafli, karena kan gak seru masak sendiri terus dirasain sendiri. Takutnya nanti justifikasinya gak oke kan. Nah, dan ini iwal-iwal juga udah jadi. Kita lihat ya. Kali ini kita ada tester nih. Hai, boleh kenalin diri dulu nggak? Boleh. Halo, nama saya Rafli. Sekarang saya mau nyobain masakan dari Ami Rantau. Wih. Yaitu empal Sunda ini ya. Nasinya enak banget. Ditambah empalnya pakai sambal ya, coba ya. Daging New Zealand tuh emang enak banget teman-teman. Lembut. Dan juga bumbu empalnya mantap banget. Ditambah sambalnya, ya ampun. Nggak bisa banget makan kalau nggak pakai sambal. Aku kira di luar negeri bakal susah ya nyari sambal gitu, atau masak sambal, tapi ternyata nggak juga. Kita bisa buat sambal sendiri. Pakai nasi, pakai sayur-sayuran, timun. Jadi gimana sebagai orang yang tinggal di New Zealand, kaget nggak ternyata makanan ada di sini? Pokoknya kalau soal makanan, aku nggak terlalu kangen karena Ami bisa masak semuanya. Masakan Indonesia enak banget. Apalagi nih dagingnya. Ditambah daging kualitas di sini itu enak banget. Coba lagi. Oke, thank you buat testernya. Sampai jumpa lagi. Oke teman-teman, jadi kayaknya sambil makan enaknya kita cerita-cerita sedikit dulu tentang bagaimana sih lingkungan bertetangga di New Zealand gitu. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di belakang itu langsung view-nya adalah pantai. Jadi bisa sambil makan masakan Indonesia beserta sambal dan nasinya. Kita bisa sambil melihat pemandangan yang sangat-sangat bagus. Di pinggir pantai, udara yang tenang, matahari yang cukup, tidak terlalu panas, seger banget, udaranya fresh banget, apalagi di New Zealand ini. Dan juga kalau teman-teman lihat, jarak dari satu rumah ke rumah yang lain itu lumayan berjarak gitu. Jadi di sini tuh bener-bener yang bertetangga itu kita saling mengenal, tapi saling menjaga privasinya masing-masing. Jadi kita tidak terlalu mengurusi urusan orang lain. Kita hidup berdampingan, namun tidak saling bersinggungan. Tetangganya baik-baik banget. Kita saling nyapa, saling kenal. Tapi untuk masalah personal, mungkin di sini kalau menurut aku pribadi itu lebih kayak udahlah hidup sendiri-sendiri aja, urusin kehidupan kita masing-masing. Jadi itu menariknya di New Zealand. Gitu.
Dan ini dia iwal-iwal. Duh, apa sih yang nggak ada di New Zealand? Daun pisang aja ada, ya kan? Tada! Kalian harus menebak jenis makanan apa ini. Lihat deh. Yummy. Biasanya seru banget kalau sambil minum teh. Nah, sampai ketemu lagi. Aku mau cobain camilan yang enak ini ala Indonesia.